Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4955-4957. Setelah mendengarkan kata-kata Miles, Tobiason tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan hatinya. Dia tidak mengerti. Bagaimana Miles tahu bahwa ada orang di api penyucian? Mungkinkah Dave membuat keributan di api penyucian dan membuat khawatir penguasa kota, jadi dia membawa orang-orangnya ke sini? Tobiason yang tidak jauh, sedikit gemetar. Jika Tuan Kota benar-benar ada di sini untuk menangkap Dave, kekuatan mereka berdua tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tuan Kota, orang yang masuk ke api penyucian belum keluar. Kakak perempuan tertua dari staf berkata. Oh. Miles mengangguk, lalu membawa orang itu ke samping untuk menunggu. Dia sedang menunggu Dave muncul, tetapi Tobiason panik, jadi dia diam-diam datang ke pintu masuk, berharap Dave akan segera keluar, dan kemudian membawanya pergi secara diam-diam, agar tidak membiarkan Miles dan orang-orangnya mengetahuinya. Saat Tobiason menunggu dengan cemas, sosok peri gila Dave muncul. Dua orang keluar dari api penyucian dan terbang lurus ke bawah di pintu masuk. Melihat tangga yang mengarah ke langit, jika Anda masih harus turun saat keluar, diperkirakan Dave akan jatuh. Menantu yang berbudi luhur. Melihat Dave muncul, Tobiason buru-buru menyambutnya. Ayah mertua, mengapa kamu masih menungguku di sini? Dave sedikit terkejut saat melihat ini. Aku takut terjadi kecelakaan, jadi aku tidak khawatir, jadi aku memutuskan untuk menunggumu. Setelah berbicara, Tobiason melihat peri gila di samping dan berkata, siapa rekan Taois ini? Ini adik laki-lakiku, peri gila. Dave berkata dengan santai. Peri gila. Tobiason tercengang sejenak, dan menatap peri gila itu dengan tak percaya, apakah kamu senior peri gila yang memasuki api penyucian ratusan tahun yang lalu dan tidak pernah keluar? Peri gila itu mengangguk dan berkata, Paman, jangan panggil aku senior. Dave adalah kakak tertuaku. Karena kamu adalah ayah mertuanya, aku akan memanggilmu Paman. Tidak, senior peri gila, tapi ayah mertua, karena dia ingin memanggil Anda Paman, biarkan dia memanggil seperti itu, jangan menolak. Sebelum Tobiason selesai berbicara, Dave buru-buru menyela Tobiason. Dengan karakter peri gila ini, jika Tobiason menolak, diperkirakan dia akan bersujud di sini lagi. Baiklah. Tobiason mengangguk, lalu berkata kepada Dave, menantu, ayo cepat pergi, jangan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ayah mertua, apakah sesuatu terjadi? Dave terkejut. Mengapa Tobiason panik tentang dirinya untuk cepat pergi begitu dia keluar? Jangan tanya, ayo pergi dari sini bersamaku dulu. Setelah Tobiason selesai berbicara, dia hendak membawa Dave menjauh dari satu sisi, bukan dari pintu masuk depan. Tapi saat mereka hendak pergi, kakak perempuan tertua dari staf menemukan mereka. Hei, ada apa dengan kalian? Jika kalian tidak menggunakan pintu masuk utama, mengapa kalian ingin menyelinap pergi? Apakah kalian mencuri sesuatu? Kemarilah dan biarkan aku memeriksanya. Kakak perempuan tertua dari staf berteriak pada Dave dan yang lainnya. Setelah melihat ini, Tobiason mengerutkan kening. Ini merepotkan dan mereka tidak bisa pergi secara diam-diam. Tetapi melihat Miles tidak datang, Tobiason buru-buru melangkah maju dan berkata, kakak perempuan tertua, kami tidak mencuri apapun. Kami hanya ingin pergi secepatnya karena ada yang tidak beres di rumah. Setelah mengatakan itu, Tobiason mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada kakak perempuan tertua dari staf. Setelah melihat ini, kakak perempuan tertua dari staf tiba-tiba menatap dan berkata, apa yang kamu lakukan? Menyuap saya. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa saya berhati nurani bersih dan tidak akan menerima suap Anda. Kalian semua segera datang dan biarkan aku memeriksanya. Saya pikir kalian pasti telah mencuri sesuatu. Siapa yang kamu katakan mencuri barang? Apakah Anda memiliki barang rusak yang layak dicuri di sini? Dave memandang kakak perempuan staf itu, merasa marah di dalam hatinya. Bukankah wanita ini hanya penjual tiket? Tapi bertindak seperti kader partai, bajingan. Tutup mulutmu yang bau. Berani mengatakan bahwa kakak tertuaku mencuri barang. Apakah Anda sudah bosan hidup? Setelah melihat ini, peri gila itu melangkah maju dan menunjuk ke kakak perempuan staf dan berteriak. Kakak perempuan tertua dari staf itu tidak takut pada apapun. Setelah melihat peri gila itu, dia langsung bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Mengapa saya tidak ingat Anda memasuki api penyucian? Katakan, apakah kamu menyelinap masuk dan tidak membeli tiket? Berikan uangnya sekarang,
atau aku akan menangkapmu. Ketika peri gila memasuki api penyucian, saudara perempuan tertua dari staf belum bekerja di sini, jadi dia sama sekali tidak mengetahuinya. Sial, sejak kapan aku harus menghabiskan uang ketika aku memasuki api penyucian, aku masuk secara gratis. Peri gila memang memasuki api penyucian secara gratis pada saat itu. Hanya saja kakak perempuan tertua staf tidak tahu, mengira peri gila itu telah menyelinap masuk. Jangan membual. Butuh uang untuk memasuki api penyucian. Itu perintah tuan kota kami. Jika Anda tidak membayarnya sekarang, jangan salahkan saya. Kakak perempuan tertua dari staf akan melakukannya. Pada saat yang sama, para penjaga di sekitar api penyucian juga mengepung satu demi satu, mengira Dave dan yang lainnya membuat masalah. Saat pedang kedua belah pihak berderak, Miles bergegas dengan orang-orang. Hentikan semuanya untukku. Miles berteriak dan berlari. Tuan kota, orang-orang ini menyelinap masuk dan saya meminta mereka untuk memberikan uangnya, tapi mereka menolaknya. Kakak perempuan tertua dari staf mengeluh kepada Miles. Pergi dari sini. Miles dengan santai menarik staf kakak perempuan ke samping, dan kemudian menatap Dave dengan senyum di wajahnya dan berkata, kakak tertua, kamu keluar. Aku membawa orang-orang untuk menyambutmu. Dave memandang Miles dengan ekspresi bingung. Dia sama sekali tidak mengenal Miles. Mengapa orang ini datang dan memanggilnya kakak tertua? Tobias Son juga linglung. Orang di depannya adalah penguasa kota Badak. Mengapa dia mengikuti Dave dan memanggil kakak tertuanya? Apakah Anda mengakui orang yang salah? Peri gila itu memandang pengganggu itu dan berkata, Niu tua, apa maksudmu? Mau merampok kakak laki-laki tertua saya? Peri gila, siapa yang merampokmu? Kamu bisa mengenali kakak tertua, tentu saja aku juga bisa. Setelah Miles selesai berbicara, dia menatap Dave dengan senyum di wajahnya dan berkata, kakak, namaku Miles Niu, dan aku adalah penguasa kota Badak. Ketika Dave mendengar bahwa orang itu adalah penguasa kota, Dave segera menjadi hormat. Lagi pula, jika bukan karena bantuan Eliza, mereka tetap tidak bisa masuk ke kota Badak. Orang di depannya adalah ayah Eliza dan Miles Niu. Ternyata Anda adalah penguasa kota, aku tidak sopan dan tidak sopan. Dave buru-buru menyambutnya. Kakak, panggil saja aku Miles. Miles memiliki sikap rendah hati, saya telah menyiapkan perjamuan di rumah. Karena kakak laki-laki tertua telah bekerja keras di dalam api penyucian, saya berharap kakak tertua bisa datang dan beristirahat dengan baik. Apakah ini benar? Dave memandang Tobias Son bingung. Bagaimanapun, Tobias Son akrab dengan tempat ini, dan dia juga tahu seperti apa karakternya saat menghadapi penguasa kota. Dave tidak tahu banyak tentang Miles. Karena tuan kota mengundang dengan hangat, ayo pergi. Tobias Son berkata. Mampu membangun hubungan yang baik dengan penguasa kota adalah kesempatan sekali seumur hidup, bagaimana bisa dilewatkan? Oke, pimpin jalan di depan. Dave mengangguk. Miles segera kembali ke rumah penguasa kota bersama Dave dan yang lainnya. Karena mereka menggunakan formasi teleportasi, mereka kembali dalam sekejap, yang membuat Dave sangat emosional. Ketika dia dan Tobias Son datang, mereka telah terbang dengan keras untuk waktu yang lama sebelum mereka tiba. Tapi dia tidak menyangka akan ada formasi teleportasi, dan itu akan tiba dalam sekejap mata. Namun, formasi teleportasi ini ada di rumah penguasa kota, dan kebanyakan orang tidak bisa menggunakannya sama sekali. Miles menghibur Dave dan yang lainnya dengan antusias, dan kemudian di antara mendorong cangkir dan mendorong daging, pengganggu itu bertanya kepada Dave, kakak, saya tidak tahu apakah kamu punya waktu. Bisakah Anda membiarkan adik laki-laki memasuki pagoda Anda untuk berlatih? Bagaimana kamu tahu aku punya pagoda? Dave terkejut. Dave sepertinya tidak menyebutkannya kepada orang lain. Sejauh yang diketahuinya, hanya Tobias Son dan peri gila yang mengetahui tentang menara penindas iblisnya ini, dia tidak menyebutkannya kepada Miles. Sejujurnya, setelah kakak laki-laki tertua memasuki api penyucian, saya dapat mengamatinya melalui cermin perunggu. Miles berkata dengan jujur. Ketika Dave mendengar ini, dia terkejut. Untungnya, dia tidak mengekspos terlalu banyak hal di api penyucian, dia hanya mengekspos menara penindas iblis. Dia tidak mengeluarkan apapun seperti busur Raja Dewa, lonceng pola naga, cambuk ajaib, dan lainnya. Ada juga unicorn api dan binatang penelan langit. Jika ini semua terungkap, tuan kota mungkin akan mengambilnya. Tidak masalah bagi Anda untuk memasuki menara untuk berlatih, tetapi tidak ada sumber daya di menara, jadi jika Anda ingin memasuki menara untuk berlatih, Anda harus membawa sumber daya yang cukup. Dave berkata.
Meskipun setahun di luar menara setara 100 tahun di dalam menara, itu juga harus dilakukan dengan sumber daya 100 tahun, jika tidak, tidak ada gunanya tinggal di menara bahkan selama 100 tahun. Dalam hal sumber daya, jangan khawatir. Saya dapat menggunakan sumber daya kota badak dengan santai, dan saya akan membawa sumber daya yang cukup. Sebagai penguasa kota, sumber daya Miles tentu saja tidak tertandingi oleh yang lain. Selama kamu memiliki sumber daya, aku tidak peduli. Dev berkata dengan tenang. Terima kasih kakak, aku menghormatimu. Miles mengambil gelas itu dan meminum semuanya. Setelah melihat ini, Tobias Son membuka mulutnya kepada Miles dan berkata, Tuan Kota, saya punya permintaan. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya. Katakan saja, kata Miles. Tobias Son menceritakan kembali situasi pasar gelap di kota Badak. Sekarang Tobias Son ingin mengintegrasikan semua pasar gelap dan kemudian menganeksasi semua pasar gelap ke tangannya sendiri. Setelah Miles mendengar ini, dia mengangguk dan setuju, tidak masalah, saya akan mengirimkan tim tentara kepada Anda. Jika ada ketidakpatuhan, saya akan membersihkannya. Ketika saatnya tiba, saya akan melegalkan pasar gelap, jadi Anda tidak perlu bergerak secara sembunyi-sembunyi. Terima kasih, Tuan Kota. Ketika Tobias Son mendengar ini, dia buru-buru bangkit untuk bersulang untuk Miles. Paman, kamu adalah ayah mertua kakak laki-laki tertua, dan sapi tua ini adalah adik laki-lakinya. Dia harus memanggilmu paman dan kemudian bersulang untukmu. Peri gila itu mengingatkan Tobias Son. Ketika Miles mendengar ini, Tobias Son ternyata adalah ayah mertua Dev, jadi dia buru-buru bangkit dan berkata, Paman, aku menghormatimu. Di masa depan, hanya Anda yang akan diizinkan di pasar gelap kota Badak. Minumannya sangat menyenangkan kali ini, dan Miles meminta Dev dan lainnya tinggal di rumah penguasa kota. Bagaimanapun, kondisi di rumah penguasa kota jauh lebih baik daripada di luar. Di malam hari, Miles mengambil banyak sumber daya dan mengikuti Dev ke Menara Penindas Iblis. Berlatih di Menara Penindas Iblis ini selama satu malam sama saja dengan berlatih selama belasan hari. Ini terlalu bagus. Tapi ketika Dev dan Miles sedang berlatih di Menara Penindas Iblis, ada pergerakan di Paviliun Tianbao di kota Badak. Puluhan orang berpakaian abu-abu berkumpul. Salah satu pemimpinnya ternyata adalah penjaga toko hari itu. Terlihat penjaga toko Paviliun Tianbao memegang token di tangannya, yang merupakan token yang digadaikan oleh Dev. Malam ini, hanya kesuksesan yang diperbolehkan dan tidak ada kegagalan yang diperbolehkan. Dengan token ini, kita dapat dengan mudah memasuki mansion penguasa kota. Selama Anda menemukan cara untuk menangkap putri dan pangeran kota Badak, Anda dapat mengancam Miles untuk berkompromi. Jika kita berhasil kali ini, kita semua akan menjadi pahlawan. Tuan kota tidak akan melupakan kita. Kota Badak telah menduduki api penyucian selama bertahun-tahun dan mengumpulkan sejumlah besar koin giok peri. Selain itu, kota Badak memiliki lebih banyak sumber daya daripada kita. Kota macan terbang kita berada di ambang kehancuran, dan keberhasilan atau kegagalan tergantung pada saat ini. Penjaga toko Paviliun Tianbao memobilisasi semua orang. Ternyata penjaga toko Paviliun Tianbao ternyata adalah kepala agen rahasia kota macan terbang. Orang ini telah bersembunyi di kota Badam selama bertahun-tahun dan sudah duduk di posisi ini. Tidak ada yang mencurigainya, dan mereka tidak akan meragukan identitas mata-mata kota macan terbang di kepalanya. Ini juga mengapa dia bersedia menukar 10.000 koin giok peri dengan token di tangan Dev, dan kemudian menyegel token tersebut agar Niuli tidak menyadarinya. Bunuh, bunuh, bunuh. Lusinan mata-mata kota macan terbang, satu persatu, memiliki niat membunuh di mata mereka. Selama bertahun-tahun, kota Badak dan kota macan terbang terus-menerus berselisih karena persaingan memperebutkan sumber daya. Bukan hanya ada pertarungan di antara tiga ras. Ada juga pertarungan antar ras yang sama. Sejak zaman kuno, mereka telah mengalami pertarungan yang didorong oleh kepentingan. Bahkan jika mereka mencapai alam surgawi dan menjadi abadi, mereka tidak dapat mengubah status quo ini. Bersambung.